Aduh, persiapan podcast nih. Mana belum sarapan lagi. Tapi kok ada bubur sayur empe sama ketan lupis. Ini nggak kebetulan loh teman-teman. Hari ini kita disponsori oleh Bu Isti Widi. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen banget nih sarapan enak, ada bubur nasi, ada sayur empis, bahkan ada ketan lupis. Nah, teman-teman bisa nih hubungi nomor berikut ini: 085 659 422 491. Saya ulangi ya, di nomor 085 659 422 491. Atau teman-teman pengen datang langsung nih buat sarapan, bisa ke lingkungan Telasri RT 3 RW 3. Nah, daripada penasaran, ini kan mau podcast nih, daripada hostnya pingsan, mending dimakan tuh. Mantap. Mumpung kameramennya belum pada datang, guys. Nih. Mantap, guys. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, guys. Kayaknya mending aku bikin food vlogger aja kali ya. Nih. Ya. Oke. Kita cobain buburnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aku juga penasaran sama ketan lupisnya. Nih, aku sebenarnya paling suka sama ketan lupis nih. Ada kelapanya, manis, nyantol. Ayo, mulai. Ose, madang sih. Ose. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana itu Mas Adi? Penasaran nih, tak kasih tahu. Namanya Bu Isti Widi, lingkungan Telasri RT 3 RW 3. Itu kalau bisa datang sendiri. Kalau nggak bisa datang sendiri nih, nomornya 085 659 422 491. Bos udah coba, enak. Mantap. Ceblok lho. Mantap. Tangan tak isi sih ya. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kesayangan kita. Kepoin yuk. Oke. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Nah, teman-teman sekalian, pasti teman-teman pernah dengar satu institusi ini, BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, kali ini kita akan lebih dekat mengenal tentang BPS, lebih spesifiknya terkait literasi statistik BPS Kabupaten Temanggung nih. Kali ini kita akan mengambil sebuah tema yang sangat menarik, yaitu data punya cerita, ngulik Temanggung hari ini. Nah, hari ini saya nggak sendirian nih. Kali ini saya ditemani oleh seorang statistisi ahli media BPS Kabupaten Temanggung. Yuk kita sambut Bapak Budi Hartono SST MSI. Selamat datang Bapak. Pak Budi nggih. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah luar biasa. Oke. Hari ini terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dalam podcast kita. Nah, teman-teman kita itu pengen kenal lebih dekat terkait BPS Kabupaten Temanggung nih Pak. Nah, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri Bapak dulu Pak. Silahkan, monggo. Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Budi Hartono. Saya dari BPS Kabupaten Temanggung sebagai statistisi ahli media. Saya di Temanggung sebenarnya cukup baru Mas. Saya baru 6 bulan ini ya. Oke. Baru Temanggung, masih menjelajahi wilayah Temanggung ini. Seperti itu. Sebelumnya saya lama di Sumatera, di Jambi dan juga di Pekanbaru. Ya, kemudian baru 6 bulan ini
mendapat tugas baru di BPS Kabupaten Temanggung. Oke, berarti Bapak sudah banyak melanglang buana ini ya Pak ya? Oke, ini kantor ketujuh saya. Kantor itu yang udah banyak Pak. Iya, kantor ketujuh. Oke, selamat datang Bapak di Kabupaten Temanggung Oke, ini. Mas. Nah Bapak, ini kan kita punya satu topik yang cukup menarik ya Pak ya. Data punya cerita, ngulik Temanggung hari ini. Nah kalau kita ngobrol, kita cerita gitu toh. Kalau kita menceritakan Kabupaten Temanggung lewat data, kira-kira seperti apa Pak? Oke. Seperti saya tadi sampaikan Mas, saya baru nggih Temanggung nggih. Itu baru sekitar 6 bulan. Ternyata Temanggung itu sebagus itu ya Mas. Pemandangannya sepertinya kemana-mana itu bagus gitu pemandangannya nggih. Iya, alamnya ya Pak Nggih, ya. alamnya luar biasa. Kemudian tanahnya begitu subur gitu ya. Nah, ini ternyata menjadi sebuah potensi luar biasa nih untuk Temanggung dari sektor pertanian dan juga pariwisatanya seperti itu Mas. Nah, Betul. ketika saya keliling Temanggung itu sepertinya Temanggung itu sebuah definisi dari segenggam tanah surga yang jatuh ke bumi. Oh, saking suburnya Saking gitu ya Pak suburnya. ya. Mungkin karena kalau saya di Sumatera itu kan yang dilihat di mana-mana sawit ya, sawit, karet, kemudian di Temanggung lihat pemandangannya luar biasa gitu ya, masya Allah. Nah ternyata Temanggung dari sisi data ya, itu dari yang pertama data kependudukan. Jadi Temanggung itu sekarang data terakhir 2025 itu jumlah penduduk sekitar 821.000 ya. Nah ini menyebar di seluruh kecamatan. Dengan kepadatan penduduk itu 943 jiwa per kilometer persegi ya. Ini jadi modal SDM yang luar biasa bagi Temanggung adalah para penggerak ya yang siap untuk membangun Temanggung dari sisi sumber daya manusianya gitu. Kemudian dari sisi ketenaga kerjaan ternyata dari jumlah tersebut itu kurang lebih 505.000 itu masuk sebagai angkatan kerja kerja dan sebagian besar itu mereka sudah terserap dalam dunia kerja. Hanya sedikit saja yang belum masuk dunia kerja itu atau istilahnya pengangguran itu sekitar 2,31% ya, hanya sangat sedikit. Jumlah ini lebih kecil dari angka provinsi maupun nasional gitu. Bahkan termasuk yang terkecil di Jawa Tengah. Jadi patut disyukuri ternyata Temanggung secara ekonomi masyarakatnya memang aktif seperti itu ya itu. Kemudian yang kedua dari sisi kesejahteraan ya, ternyata Temanggung masyarakatnya dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan ya terhadap jumlah pengangguran. Di tahun 2021 sekitar 10,71% dan sekarang di tahun terakhir 2025 itu menjadi 7,78% ya. Berarti ada penurunan yang cukup signifikan, berarti di Temanggung masyarakatnya sudah semakin sejahtera. Kemudian dari sisi pembangunan manusia ya, karena muara dari semua pembangunan yang ada di Temanggung itu kan terukurnya sebetulnya dari sebuah indeks namanya indeks pembangunan manusia itu muaranya di situ. Jadi kita punya program kebijakan A, B, C itu sebetulnya muaranya ke yang namanya indeks pembangunan manusia inilah yang selalu ditunggu-tunggu datanya setiap tahun gitu ya. Nah itu dalam 5 tahun terakhir Temanggung itu kita IPM-nya semakin membaik gitu ya, dan pada kategori tinggi di angka terakhir itu adalah 72,52 nih, ini masuk kategori yang sudah tinggi gitu ya. Itu ini artinya bahwa di Temanggung itu masyarakatnya sudah lebih terdidik, lebih sehat dan lebih sejahtera dari situ itu dalam gambaran itu. Kemudian ini didukung dengan pengeluaran per kapita penduduk ya. Itu rata-rata setiap tahun itu di Temanggung sekitar 11 juta kurang sedikit itu per tahunnya ya, per tahunnya seperti itu. Kemudian dari sisi pendapatan PDRB per kapita per tahun itu untuk di Temanggung itu pada tahun terakhir itu
tahun 2024 ya yang masih rilis itu sekitar 35,49 juta ya. Itu ya artinya kapasitas dan kemampuan masyarakat dari sektor ekonomi sudah cukup tinggi gitu ya, seperti itu. Kemudian dan data-data lain banyak sekali Mas yang kita hasilkan setiap tahunnya dari BPS. Ini salah satu data yang cukup banyak diperbincangkan, itu data-data tersebut ya, dari pengangguran, kemiskinan dan lain-lain gitu, seperti itu. Nah, dari data-data tersebut ada sebuah pesan ya. Ternyata Temanggung itu tidak hanya bagus wilayahnya ya, cantik sekali, tapi ternyata terus tumbuh baik secara ekonomi, secara kesehatan ya, secara kesejahteraan itu terus tumbuh, mungkin perlahan tapi pasti gitu Mas. Itulah potret Temanggung saat ini ya. Jadi bagus dalam segala hal. Oke, nah ini menarik sekali ya teman-teman ketika Kabupaten Temanggung dideskripsikan dalam data seperti itu ya Pak. Nah kalau kita berbicara tentang pembangunan Pak ya, pasti tiap wilayah itu kan menginginkan progres, menginginkan pertumbuhan di wilayahnya. Kalau kita bicara tentang pembangunan, sebenarnya seberapa penting sih Pak data dalam pembangunan terutama di Kabupaten Temanggung ini Pak? Baik Mas. Penting sekali ya keberadaan data itu dalam pembangunan, baik itu dari level yang paling kecil desa kelurahan sampai level nasional gitu. Jadi data itu kalau diibaratkan itu seperti kompas gitu. Mungkin tanpa kompas kita bisa berjalan, tapi mungkin arah kita bisa salah seperti itu. Itulah mungkin tujuan kita bisa melenceng seperti itu. Jadi data itu penting sekali sebagai dasar kita membuat kebijakan, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap program-program pembangunan yang kita sudah susun. Itulah pentingnya dari data gitu ya. Jadi kalau tanpa data yang berkualitas, maka proses pembangunan itu setidaknya akan mengalami dua kendala atau kegagalan gitu ya Mas. Itu yang pertama bisa salah sasaran. Jadi mungkin dalam pembangunan kita sudah punya target objeknya A, B, C, misalkan kita ke petani, tapi tanpa didukung dengan data yang berkualitas, data yang terupdate, itu bisa menjadi salah sasaran gitu ya. Harusnya ke petani tapi malah ke selain petani gitu. Atau mungkin yang paling ramai di masyarakat itu misalkan kita punya program berbagai program untuk pengentasan kemiskinan ya. Mungkin sasarannya adalah penduduk miskin, penduduk sangat miskin gitu. Tapi ketika data itu tidak berkualitas atau tidak termutakhirkan gitu, maka sasarannya bukan dua kelompok tadi, malah sasarannya mungkin ke orang mampu, orang kaya itu kan yang artinya jadi salah. Iya, betul. Itu kalau misalkan tidak ditopang dengan data yang benar. Kemudian yang kedua bisa hilang kendali Mas, karena memang data itu fungsinya seperti kompas ya. Jadi kalau tidak ada data maka tidak ada sebagai bahan untuk evaluasi ya. Apakah program pembangunan kita ini sudah benar, apakah sudah sesuai tujuannya itu. Jadi kalau tidak ditopang dengan data ya bisa mungkin kemana-mana gitu, seperti itu Mas. Jadi itulah pentingnya data untuk dasar pengambilan kebijakan, kemudian untuk evaluasi dan seterusnya. Sebagai contoh mungkin program MBG. Jadi BPS itu selalu hadir dalam berbagai program-program prioritas nasional. Salah satunya misalkan MBG. Ya, MBG itu kemarin di tahun 2025 itu BPS melakukan evaluasi dan monef itu selama setahun 2 kali di bulan Juli sama Oktober November gitu kemarin. Nah itu outputnya sudah dibagikan ke Badan Gizi Nasional itu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan MBG itu sebagai dasar untuk evaluasi gitu. Artinya data ini punya peran krusial untuk mengarahkan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah seperti itu. Iya Mas, betul. Nah gini Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwa data itu adalah sebuah tools yang sangat-sangat penting.
Nah, kita akan coba beralih terkait banjirnya informasi. Nggih. Informasi saat ini dengan perkembangan teknologi itu sangat masif. Nggih. Nah, apakah dalam hal ini BPS punya peran tertentu dalam di tengah banjir informasi saat ini? Saat ini kan tanpa kita sadari informasi itu semua orang bisa dapat gitu ya, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, jadi yang pertama BPS punya peran dalam pembagian dua hal ya Mas, tugas. Yang pertama kita sebagai penyedia data statistik resmi yang berkualitas, begitu ya. Ini jadi kita melakukan berbagai kegiatan sensus dan juga survei untuk menghasilkan data-data yang berkualitas dan terstandar gitu ya. Jadi ada proses bisnis yang kita patuhi dan kita laksanakan. Itu jadi BPS kita menjadi penyedia data resmi gitu ya, seperti itu yang bisa digunakan oleh semua kalangan, baik dari pemerintah sampai masyarakat, mahasiswa dan lain-lain. Kemudian kita dari BPS juga mempunyai peran untuk pembina data statistik sektoral, Mas. Jadi data statistik sektoral itu adalah data yang dihasilkan oleh OPD, OPD pemerintah kabupaten. Nah itu BPS kita hadir di sana untuk melakukan pembinaan agar data yang dihasilkan OPD itu terstandarkan, sehingga data itu bisa berkualitas, kemudian berdampak dan juga bermanfaat seperti itu, Mas. Oh, artinya ketika masyarakat itu membutuhkan informasi atau data yang valid, yang terstandarisasi, di sini BPS memprovide itu ya, Pak. Iya, benar. Ya, artinya parameter yang digunakan itu ada standar-standarnya, jadi tidak asal seperti itu ya, Iya, Pak. betul. Oke. Jadi pengelolaan data itu kita sudah ada standar datanya dan lain-lain, itu yang kita lakukan, kita sampaikan ke dinas-dinas seperti itu, Mas. Jadi, Oh, termasuk misalkan di sini kan tadi disebutkan bahwa BPS itu juga sebagai pembina data statistik sektoral yang dihasilkan oleh OPD. Berarti OPD pun bisa menghasilkan data tapi dengan pembinaan dari Betul. BPS Iya, gitu ya, iya. Pak ya. Oke. Jadi dari kita Kabupaten Temanggung itu sudah melakukan pembinaan di 25 OPD, Mas. Oke. Jadi hampir semua OPD sudah kita lakukan pembinaan datanya, sehingga datanya itu terstandar, punya metadata, punya rekomendasi statistik, dan datanya itu bisa digunakan untuk yang lainnya gitu ya. Jadi karena dari proses yang benar, jadi datanya bisa dibagi-pakikan seperti itu. Wah, nah ini menarik sekali. Nah, Pak, mungkin dari teman-teman kita dari KPNU ini ada yang penasaran, Pak. Kan kalau kita melihat di websitenya BPS, di situ tersedia banyak sekali macam data. Gitu. Nah, mungkin terlintas di pikiran teman-teman, sebenarnya gimana sih cara BPS itu menghasilkan data selama ini tuh ada gimana, Pak? Mungkin ceritanya gimana? Ya? Jadi BPS selama ini mengumpulkan data gitu ya, itu dari berbagai metode. BPS memang sebagai pengumpul untuk data statistik dasar ya. Itu yang pertama, kita menurut undang-undang kita melakukan sensus. Jadi ada 3 sensus, Mas. Jadi sensus ekonomi, sensus penduduk, dan sensus pertanian. Nah, sensus penduduk itu biasanya kita lakukan pada tahun berakhiran 0 ya. Jadi tahun 2000, 2010 dan terakhir 2020. Ini sensus itu sifatnya kita mendata ke semua ya, ke semua. Jadi untuk sensus penduduk itu kita mengumpulkan karakteristik penduduk itu dari semua penduduk gitu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sensus pertanian. Itu di tahun berakhiran 3, itu ada 2013 dan terakhir di tahun 2023. Itu kita mengumpulkan berbagai informasi, kemudian karakteristik usaha di sektor pertanian. Kemudian yang terakhir adalah sensus ekonomi. Ini yang akan kita laksanakan di tahun ini. Dia dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran 6 ya. Jadi 2016 dan 2026 nanti akan dilaksanakan di bulan Mei sampai Juli. Kita akan mengumpulkan berbagai macam informasi karakteristik usaha dari semua pelaku usaha di seluruh Indonesia gitu, Mas. Kemudian BPS juga melakukan pengumpulan data dari berbagai survei, Mas.
Jadi survei ini biasanya dilakukan untuk menghasilkan indikator yang bersifat rutin ya, atau perkembangan tiap tahun seperti itu. Itu contohnya kalau kita ada survei sosial ekonomi nasional yang sekarang dilaksanakan, itu untuk menghasilkan angka kemiskinan, kemudian IPM, indeks pembangunan manusia, kemudian pengeluaran per kapita dan lain-lain. Kemudian ada survei Angkatan Kerja Nasional itu untuk menghasilkan berbagai macam indikator di bidang ketenagakerjaan ya, ada pengangguran dan lain-lain. Dan survei-survei lain Mas, jadi banyak sekali survei-survei kita. Mungkin nanti kita bisa berkunjung ke BPS Mas untuk lebih mendalam lagi tentang survei-survei BPS. Nah, ini teman-teman makin menarik kan topik pembicaraan kita. Nah, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kepoin Yuk. Yuk. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kesayangan kita, Kepoin Yuk. Oke. Nah, teman-teman sekalian, tadi di sesi pertama kita udah seru banget membahas bersama Pak Budi Hartono terkait BPS Kabupaten Temanggung. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga hal-hal yang tidak kalah menarik terkait topik Data Punya Cerita Ngulik Temanggung hari ini. Nah, Pak Budi, teman-teman mungkin banyak bertanya. Kita tadi sudah membahas data, informasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa masyarakat umum itu perlu sekali peduli sama data? Itu kenapa, Pak? Baik, Mas. Yang pertama, kenapa masyarakat kita itu perlu sadar dengan data, kemudian paham dengan data? Itu yang pertama, karena data itu sangat dekat dengan kehidupan kita, Mas. Mungkin sehari-hari kita tidak terlepas dari data gitu Jadi mungkin kalau hubungannya dengan program-program pemerintah itu ada terkait kesejahteraan, terkait perubahan harga-harga kebutuhan sehari-hari, terhadap potensi pekerjaan, kemudian bantuan sosial, itu kan data-data yang seyogyanya masyarakat kita tahu gitu ya tentang hal itu. Nah, ketika masyarakat itu tahu tentang data, maka menurut saya secara rasional gitu ya, secara individu mereka akan bisa memberikan keputusan yang logis gitu ya terhadap apa-apa yang bermanfaat pada diri mereka, keluarga mereka, kemudian terhadap masyarakat gitu ya, karena sudah mengetahui kondisi data terkini gitu. Itu secara individu. Kemudian yang kedua, sekarang ini kan arus informasi cukup cepat ya Mas, dan besar sekali. Mungkin ada juga berita yang mungkin benar ya, ada yang benar atau mungkin ada yang cukup menyesatkan atau hoax itu sangat cepat sekali perkembangannya ya. Mungkin apa yang terjadi di Amerika saja dalam hitungan detik udah bisa sampai ke kita gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ketika masyarakat kita itu paham terhadap data, terhadap informasi yang benar, itu masyarakat bisa membedakan gitu ya. Oh, ini datanya benar, ini tuh salah gitu. Jadi masyarakat punya kemampuan literasi yang baik gitu ya. Jadi bisa membedakan informasi atau data ini bisa memang bermanfaat atau tidak, benar atau tidak, itu bisa dilakukan kalau masyarakat kita paham terhadap data gitu. Kemudian seringkali yang ketiga itu kebijakan atau hal-hal itu berubah karena viral gitu ya Mas. Iya. Nah, viral. Nah, viral itu masalahnya kalau misalkan masyarakat komen tanpa data itu kan bahaya ya, hanya mengandalkan cuma viral. Tapi beda ketika kasusnya itu masyarakat itu melakukan kritik ataupun masukan tapi berbasis data, itu tentu perubahan kebijakan atau lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah itu dihasilkan dari masukan masyarakat yang mengerti data gitu ya. Itu jadi secara pembangunan penting sekali masukan yang dilakukan oleh para masyarakat baik berbagai kalangan terhadap kebijakan yang ada itu memang berdasar data gitu ya, seperti itu Mas. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus paham dan sadar tentang data gitu Mas.
Oke Pak, nah ini menarik sekali. Ternyata data itu ada di sekitar kita ya Pak. Termasuk ternyata berpengaruh juga dalam entah itu pengambilan keputusan individu, bahkan sampai pengambilan keputusan yang sifatnya kebijakan. Nah Pak, tadi sempat disinggung terkait dengan banyaknya beredar informasi yang di masyarakat. Nah di dewasa ini kita melihat bahwa banyak informasi yang sifatnya itu menyesatkan Pak, hoax. Nah ini ada nggak Pak mungkin tips dan trik bagaimana sih teman-teman kita itu nanti membedakan data yang valid dan yang tidak, itu Pak? Benar Mas. Baik, untuk data ini memang banyak sekali ya sekarang itu beredar, bahkan langsung dipercaya masyarakat gitu ya, Nah, seperti itu. Jadi yang pertama mungkin bisa kita mengecek sumbernya dulu ya Mas. Apalagi data kita tuh banyak sekali sekarang itu, dan sumber website penghasil data itu banyak ya. Mungkin jadi kita bisa mengecek dulu sumbernya, apakah dari lembaga resmi atau mungkin dari pemerintah daerah, kan juga banyak menghasilkan data gitu nggih. Jadi kita cek sumbernya, mungkin dari BPS. Kalau BPS kita memang sudah berkomitmen untuk menghasilkan data yang berkualitas ya, dengan proses bisnis yang cukup detail gitu. Demikian dengan pemerintah daerah juga menghasilkan data-data sektoral yang sudah mulai terstandarkan gitu ya. Jadi bisa kita cek kalau data itu bersumber dari lembaga resmi, ya berarti dari proses yang baik, berarti bisa dipercaya begitu gitu. Berarti cek sumbernya. Kemudian yang saya lihat kadang data itu sudah lama itu masih dibahas gitu gimana? Oh, kadaluarsa gitu udah ya. Kadaluarsa itu masih dipakai gitu ya. Kadang itu masih diungkit, padahal ini data itu sudah lama gitu. Jadi bisa yang kedua adalah cek tentang datanya gitu Mas. Tahun datanya atau terbitnya. Jadi kalau sudah berapa tahun kadang sudah tidak relevan lagi ya kita gunakan. Kadang dibilang kemiskinan di sini ini 10%, padahal ini data 3 tahun lalu gitu loh, sekarang sudah turun gitu. Nah, mungkin bisa cek sumber datanya, tahun datanya seperti itu Mas. Nah, ini penting bagi masyarakat kita untuk meng-cross check data, karena sekarang ya informasi terkait data ini begitu cepat ya. Jadi ketika ada data yang mungkin kita perlu berhenti sebentar gitu ya, apakah datanya benar atau enggak, kita cross check, karena ini penting sekali untuk membangun ekosistem yang bersih terhadap literasi statistik. Berarti bisa kita garis bawahi bahwa ketika mau mengatakan sumber itu valid atau tidak, kita pertama lihat sumbernya dulu. Yang kedua, cek nih datanya update apa enggak gitu ya, relate enggak gitu ya. Nah Pak, bicara tentang data itu kan biasanya orang mendefinisikan kayak rumit angka. Nah itu bagaimana Pak cara menepis stereotip macam itu Pak? Jadi memang kalau kita melihat angka-angka yang banyak gitu ya Mas ya, atau tabel-tabel yang banyak itu memang pusing gitu ya. Memang pusing, terlihat sulit untuk dipahami gitu ya. Mungkin bisa berangkat dari bahwa sekarang ini semakin ini Mas, diseminasi atau penyajian data itu semakin berkembang ya. Tidak hanya tabel-tabel saja, tidak berupa angka-angka mikro yang belum diolah ya. Jadi sekarang sudah mulai ada infografis, ada sudah berupa analisis-analisis yang singkat, padat tapi mudah dipahami. Nah mungkin bagi yang merasa sulit ya, mungkin banyak juga yang melihat angka-angka itu terasa sulit, terasa rumit gitu, kita bisa berangkat dari infografis dulu yang mudah-mudah dipahami, baru kita ke data umum begitu Mas. Ini salah satu tips dan trik ya Pak ya, biar nggak migrain gitu ya Pak ya. Nggak migrain yang lihat angka-angka seperti itu gimana? Iya, karena masyarakat itu kalau sugestinya udah angka, aduh, umet gitu. Nah Pak, kita lanjut ke ini Pak. Ketika masyarakat umum kok pengen mengakses data dari BPS, itu caranya gimana Pak? Jadi BPS kita BPS Temanggung itu kita punya beberapa pelayanan data Mas. Yang pertama kita di website ya. Website kita di temanggungkap.bps.go.id. Silahkan, semua data kita sudah update di sana. Di sana juga ada berbagai macam publikasi Mas. Kemudian banyak petunjuk-petunjuk gitu ya untuk mudah memahami data tadi. Kemudian kita ada WA juga Mas, WA pelayanan. Kalau minta data bisa langsung gitu. Bisa per
permohonan itu bisa ya Pak ya? Nggih, jadi WA pun ada. Jadi kalau buka website tadi sudah ada di sana WA cantik BPS Kabupaten Temanggung. Jadi mau minta data bisa langsung ke mana saja. Nggih. Dari mana saja maksud saya. Dari mana saja sambil rebahan bisa di mana saja minta data dan kita fast respond ya. Oke. Kemudian kita juga ada aplikasi Si Agung ya, itu untuk indikator-indikator yang strategis yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kita ada inovasi Si Agung juga seperti itu Mas. Ya. Jadi mungkin kalau permintaannya cepat bisa. Kemudian yang terakhir kita ada mengunjungi langsung Mas, kita ada pelayanan statistik terpadu atau PST. Jadi masyarakat mungkin ada yang mungkin terutama mahasiswa yang paling banyak datang ya, ingin minta data sekaligus konsultasi terkait data yang digunakan termasuk cara mengolahnya. Itu bisa langsung berkunjung di kami ada layanan sampai konsultasi statistik itu seperti itu Mas. Jadi kita ada 4 website, WA, kemudian bisa berkunjung langsung, bisa inovasi kami, semuanya bisa digunakan dan fast response semuanya. Oke, berarti nggak ada alasan orang itu sekarang nggak ngerti data sebenarnya Pak ya. Oke, nah Pak, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, mungkin Bapak bisa menyampaikan apakah itu harapan, apakah itu pesan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung secara khusus juga masyarakat Indonesia umumnya. Silahkan Bapak. Oke, baik, terima kasih Mas. Bahwa harapan saya untuk semua masyarakat Temanggung ya, itu untuk kita bisa memahami dan sadar tentang pentingnya statistik, Mas. Karena memang statistik sangat penting sekali sebagai pijakan untuk membuat kebijakan pembangunan, kemudian untuk evaluasi. Jadi ketika semua lapisan masyarakat dari pemerintah, kemudian dari masyarakatnya, dari akademisi, semua paham tentang data yang berkualitas, tentang data statistik, maka proses pembangunan pasti akan lebih baik lagi untuk Temanggung yang lebih maju, lebih sejahtera, dan tentu berdaya saing gitu Mas. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budi Hartono atas informasi yang menarik yang telah disampaikan kepada teman-teman Kepoin Yuk hari ini. Nah, teman-teman Kepoin Yuk, terima kasih atas perhatiannya dalam episode kali ini. Tapi jangan bersedih karena kita akan kembali lagi di episode-episode lain yang tidak kalah menarik. Terima kasih, tetap di Kepoin Yuk. Yuk.